membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya memimpinnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Hari ini kami hadir untuk mengikuti rangkaian Latsar CPNS. Kami mohon berkailah, ridhoilah seluruh kegiatan kami ini. Ya Allah, Tuhan yang maha memberi ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang luas. Bukakanlah pintu hati dan pikiran kami agar mampu menyerap setiap materi, bimbingan dan nilai-nilai berakhlak yang disampaikan. Jauhkanlah kami dari rasa malas, jenuh, dan kesulitan dalam proses pembelajaran. Ya Allah yang maha menguatkan, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan untuk melalui setiap tahapan latsar, baik dalam pembelajaran jarak jauh, tatap muka, maupun selama proses aktualisasi di tempat kerja nanti. Jadikanlah kami pribadi yang disiplin, berintegritas, dan bertanggung jawab. Ya Allah, ya Rabbi, bentukkanlah kami menjadi ASN yang profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, dan siap mengemban peran sebagai pelayan masyarakat yang unggul. Mudahkanlah langkah kami untuk dapat menerapkan ilmu yang kami peroleh demi perbaikan di unit kerja dan instansi kami. Ya Allah yang maha mengasihi, jadikanlah seluruh usaha pengorbanan dan kegiatan yang kami lakukan selama latsar ini sebagai amal ibadah yang Engkau terima. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi selesai, pembelajaran siap dimulai. Baik, terima kasih. Kita kasih reaction untuk kelompok 2 yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita pagi ini sudah hari keberapa, teman-teman? Hari ke 10 nih.
10. Ya, 10, hari Bu. ke-10. Hari ke-10 kita memasuki agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS. Dan Alhamdulillah pagi ini dan saat ini sudah hadir di room meeting pemateri atau pengajar kita. Assalamualaikum Bu Katam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan Ibu? Siap, sehat. Terus saya jadikan co-host nggih. Oke. Oke, sudah. Ini teman-teman sudah ada yang rekod toh? Ya, sudah ada beberapa ini yang record, ada Mas Galih, kemudian Mbak Novitasari, ada Mas Mardani. Per kelas, Mbak. Per kelompok, Mbak. Kelompok, Ini nggih, ada Mas ya, Taufik ini kelompok dari satu. dari kelompok 4, Mas Taufik, kemudian dari kelompok Mas Mardani Ini minta tolong di rename nggih namanya. Jadi nanti tahu dari kelompok berapa. Dari kelompok 2 ada Mas Galih, kelompok 3 Mbak Novita. Kelompok 1 siapa ini yang record? Mungkin ada perwakilan, monggo mumpung kita belum mulai. Bisa chat biar nanti kita jadikan host atau langsung di record aja nggak apa-apa. Monggo. Oke. Bu Katam sudah siap Bu Katam untuk iya, siap. perkenalannya, monggo nanti panjenengan berkenalan. Oke. Jadi untuk waktu dan meeting kami serahkan sepenuhnya ke Bu Katam, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk saat pagi hari ini mohon izin ya, kenapa semuanya harusnya saya mengajar di kelompok 3 dan 4. Tapi untuk efektivitasnya kelompok 1 dan 2 kami gabungkan sekalian. Nggak apa-apa nggih, yang seharusnya Bu Budi itu kita gabung sekalian. Izin boleh gabung ya? Insya Allah tetap sesuai jamnya. Kita 2 jam pelajaran, yaitu mulai jam 8 selesai setengah 10. Oke. Namun sebelumnya saya izin untuk perkenalan dulu sebelum panjenengan nanti berkenalan. Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Ampun, Bu. Baik. Ini adalah biodata saya. Mungkin ada beberapa, semuanya mungkin belum pernah kenal kecuali Mas Galih ya. Jadi iya, kecuali Mas Galih kan di BDK Semarang soalnya. Ini adalah biodata saya dan panjenengan semua nanti di manajemen itu juga akan kita belajar bagaimana kok bisa naik pangkatnya sampai 4D, Bu. Saya juga pengen nggak sih? Karirnya sampai menjelang Mas Novel. Pengen ya. Ya, nanti ya di manajemen ASN nanti kita bahas bagaimana kok bisa naik pangkat setinggi itu. Nah, itu butuh, artinya kita sekarang lebih dipermudah dalam kenaikan pangkat. CFT-nya juga tidak menggunakan PAK. Kita hanya SKP. Kemarin sudah ngisi SKP Pak belum? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya Mbak Dani. Ini insya Allah ini nama saya panjang sekali ya. RR Sri Sukarni Katamwati Ningsih, tapi Mbak Umul seringnya manggil saya Bu Katam gitu. Mas Galih juga. Ini yang di bawah ini foto keluarga saya. Anak saya 2 cowok-cowok. Alhamdulillah semuanya sudah bekerja. Dulu saya riwayatnya juga jadi guru dari tahun 94 sampai 2006. 12 tahun jadi guru, jadi Widya Iswaranya baru 19 tahun. Terus selain itu saya juga menjadi asesor PDM, yaitu asesor akreditasi sekolah madrasah tingkat RA sampai tingkat SMA MA. Itu cukup ya perkenalannya? Cukup. Kita
cerita dulu sambil berkenalan tapi sambil cerita nggih. Ini nanti yang saya minta tolong yang di depan saya ya. Oke. Kita mau masuk belajar apa dulu Mbak Imailah? Sebelum agenda 3 Mbak Dani Maila sudah belajar Yang apa saja? pertama di agenda 1 itu kesiapsiagaan. Terus yang kedua nilai-nilai Terus, ASN, Bu. oke. Mbak Dani Maila dari mana? Saya satkernya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bu. Oh, dosen. Bukan, saya tendik di Pranata Oh, Keuangan APBN. oh, Pranata Keuangan APBN. Asalnya juga dari Jogja. Ya, dari Bantul, Bu. Oh, dekat sekali tuh. Ya, Tuh ya. Alhamdulillah, Bu. Ya, tadi sudah disampaikan Mbak Dani Malia bahwa sudah belajar agenda 1 yaitu tentang sikap perilaku bela negara, agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS. Kalau sikap perilaku bela negara itu di dalam materi agenda 1 meliputi apa saja Mas Naufal Nugroho? Di agenda 1 kita meliputi sikap-sikap dalam melakukan bela negara, terus Itu menghadapi artinya apa? Apa di agenda sikap ya, sikap bela negara, Bu. terus apa lagi? Eh, sama itu aja sih, Bu, kemarin. Oh, enggak. Iya. Siapa pengantarnya Pak? Maliki. Mas Pak Maliki. Kan Ya. diajari juga analisis isu Oh iya, kontemporer. sama isu kontemporer ya, Bu. Oke ya. Mas Novel dari Saya kalau mana? aslinya Jakarta, Bu. Cuma rumahnya di Boyolali. Oh, asli Jakarta, Ya. rumah Boyolali. Iya. Keluarga sudah pindah Boyolali semua. Iya, iya, Bu. Kerjanya sekarang di mana? Saya satkernya di UIN Salatiga, Bu. Oh, Salatiga nggak begitu Iya. jauh ya Mas ya. Iya, Bu. Ya, jadi apa dosen? Saya Pranata Keuangan APBN juga, Bu. Sama seperti Mbak Sama Dani seperti, Maila ya. ya, betul. Nanti bisa komunikasi nih. Itu. Baik, terima kasih Mas Noval. Iya, Bu. Terima kasih juga, Tadi Bu. dikatakan Mas Noval di agenda 1 salah satunya sebetulnya ada wawasan kebangsaan ya Mas Noval ya, lupa tidak disebutkan. Kemudian ada analisis isu kontemporer dan nanti ada kesiapsiagaan yang nanti materinya langsung ke sini ke Balai Diklat nanti diajarkan bagaimana kedisiplinan panjenengan nanti sebelum seminar evaluasi. Nah, kalau wawasan kebangsaan itu kira-kira isinya apa Mas Arizal Jihad? Wawasan kebangsaan ya Bu. Iya. Kalau kemarin sampai dijelaskan wawasan kebangsaan itu meliputi ada perbedaan suku di seluruh Indonesia, kemudian banyaknya agama, banyaknya budaya, kemudian pendidikan, apa namanya, kesebaran pendidikan, infrastruktur dan lain-lain yang ada di Indonesia. Banyak ya Mas ya, sampai timbul Iya. adanya moderasi beragama ya Mas ya. Iya, benar Kemarin itu. Pak Maliki ahlinya moderasi beragama. Luar biasa. Iya. Mas Arizal dari mana Mas? Saya dari MTS 8 Bantul, Bu. Formasinya MTS 8 PKAPBN. Bantul. Pak, ngajar apa? Saya dari Tendik, Pranata Tendik. Keuangan APBN. Sama kayak Banyak Mas ya? Novel dan Mbak Dani. Oh, banyak sekali nih angkatan 67. Ini Bu, mohon cepat-cepat. izin Bu, Ya, untuk angkatan 67 itu golongan 2 semua, jadi tidak semuanya ada ya Mbak? gurunya. Iya, semuanya Oh, golongan jadi 2. nggak ada Jadi guru ya Mbak? Semuanya nggak ada. Oke, kebanyakan prakom, kemudian prakom, kemudian APBN, anak yang sekolah. lagi. Iya. Terima kasih Mas Arizal. Ternyata saya dihadapkan dengan orang-orang hebat ini yang nantinya memegang keuangan ini. Pak, kita ngelaporan itu. Tambah pengestunya semua. Selamat ya Mas Arizal. Baik, tadi sudah dikatakan wawasan kebangsaan. Nah, yang kedua tadi ada analisis isu kontemporer apa kuwi Mas Galih. Ben rapopo teko Mas Galih.
Apa, Mas? Masih di mute, Cak Bagus. Mikrofonmu. Untuk apa Bu? Isu Iya, kontemporer. iya, apa itu analisis isu kontemporer itu? Sedikit aja, yang diketahui aja. Isu kontemporer ini Bu apa? Eh, Isu-isu yang ada di yang ada di lingkungan kerja kayak iya, analisis toleransi. yang ada di lingkungan kerja nanti analisis isu kontemporer inilah yang nanti menjadi awal saat panjenengan mau membuat rancangan aktualisasi. Saya nggak tanya Mas Galih dari mana, aku sapal. Ya. Nah, nanti panjenengan saat mau membuat rancangan aktualisasi itu semuanya mulai dari analisis isu kontemporer. Dan analisis isu kontemporer itu bisa ditapis atau diidentifikasi menggunakan apa ya Mbak Aisyah? Mbak Aisyah Arafatus Syahra. Aduh, cantik sekali namanya. Mana Bu Apa Mbak? tadi Oh, Mbak kurang Aisyah. sinyalnya di sini kurang itu. Oh, sinyalnya Iya, kurang. Tadi bisa sudah gimana? disebutkan bahwa analisis isu kontemporer itu adalah isu-isu yang ada di unit kerja, ya Iya, kan? Nah, di unit kerja itu isu-isunya kan itu banyak iya banyak. sekali, kan seperti itu. Maka perlu kita identifikasi, mengidentifikasi eh, isu-isu tersebut menggunakan apa? Eh, Menggunakan apa? hmm, eh, apa yang fishbone itu Bu? Ya, Ah, iya. jadi nanti analisis isu-isu itu diidentifikasi menggunakan APKL. Oh iya, Mbak. Mbak, Hmm. dari mana Mbak? Siapa? Aisyah? Saya bertugas di kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Ini juga keuangan, apa Oh, Prakom? bukan. Saya di pengelola BMN. Oh, pengelola Ya, BNN. Di Kota Jogja ya? iya. Oh ya. Iya. Itu ya Mbak Aisyah, Iya. bahwa isu-isu kontemporer itu diidentifikasi menggunakan APKL. Mas Adrian tahu nggak APKL itu apa, Mas? Halo, masih di mikrofonnya masih di mute, Cak Bagus. Iya, Nah, Bu. nggih. Apa ya? APKL itu singkatannya apa toh? PKL itu singkatan dari aktual, Heeh. B-nya itu eh Pro, pro, ble, enggak problemanya, kemudian ble, K-nya, KL K-nya, K-nya itu ke, eh khayalaka, ke, ya kelayakan, kalau, kelayakan, kalau kemudian L-nya yang L-nya itu ke, kelayakan. ya, tuh ya. Dibuka kembali ya, Oke. dibaca lagi ya. Karena apa? Itu nanti justru yang paling utama saat panjenengan mau membuat rancangan aktualisasi. Nah, setelah di panjenengan itu mendapatkan isu-isu menurut identifikasi APKL, aktualisasinya yang paling aktual itu merupakan problem yang harus diselesaikan. Ini adalah kegunaan kekhalayakan ke semua orang dan itu memang layak untuk diselesaikan. Setelah itu kita analisis menggunakan apa? Eh, Menggunakan apa Mas Dimas Wahyu Saputra? Tadi Mas Adrian dari mana Mas lupa? Dari mana Mas Ini Bu, lali aku? saya ini penempatannya di UIN Raden Mas Said Surakarta. Jadi Jabatannya sebagai peranata komputer. Pranata komputer nanti hebat-hebat ini pasti nanti untuk tampilan-tampilannya ya.
Terima kasih Mas Adrian. Mas Dimas, Itu. apa tadi setelah dari LPKL kemudian kita kerucutkan lagi, Siap, diidentifikasi atau dianalisis menggunakan apa? siap. Setelah menggunakan APKL, Mm-mm. dianalisis menggunakan fishbone, Kok fishbone yakni dulu dengan USG. OSG. Siap, Nah, siap Bu, USG. ya, diidentifikasi lagi menggunakan USG. Apa itu USG? USG, urgency, Ah, seriousness, and ah, growth. ah. Apa itu artinya? Urgency itu suatu isu yang dibahas, yang harus dibahas mendesak, urgent. Kemudian Hmm. seriousness, yakni kemarin itu yang serius, terkait dengan isu yang akibat yang ditimbulkan. Oh, Terus gitu. the next Terus? itu growth. Growth itu tumbuh. Tumbuh artinya itu dia itu kemungkinan isunya itu akan, kalau tidak ditanggapi, akan semakin membesar dan berdampak Oke, luar biasa Mas kepada Dimas. instansi. Iya, Mas Dimas dari mana sih, pinter? Saya dari Pranata Laboratorium Pendidikan Di mana? di MAN 1 Yogyakarta. Man satu. Wah, itu man favorit loh Ya di Bu, Jogja siap Bu. ya. Makanya yang benar ya apa di situ enak sekali Mas, itu favorit semua itu pada pengen masuk man satu sulit loh Mas. Mau Ya Bu. sekolah sana sulit. Terima kasih Mas Ya Dimas Bu, ya. siap Nah, Bu. tadi sudah dikatakan Mas Dimas identifikasinya adalah dengan USG lagi. Setelah APKL diidentifikasi lagi dengan USG. Tentunya nanti akan diambil isu yang utama, kan seperti itu. Nah, isu-isu utama itu pasti ada faktor penyebabnya. Kira-kira kalau kita mau menganalisis faktor penyebabnya menggunakan apa, Mas Randy Hafid? Halo, Mas Randy. Masih di mute, Cak Bagus. Menggunakan diagram fishbone, Bu. Iya, menggunakan diagram apa saja faktornya ya, Mas ya? Ada main, material, Mm-mm. metode, sama environment, Ada milieu. berapa sih? 4. 4. Tadi ada apa? Main, Men. Men itu apa sih, Mas Randy? Mennya dilihat dari siapanya? sumber daya manusianya, Bu. Sumber daya manusianya. Terus yang kedua, Material, material. Material itu apanya yang dilihat? seperti bahan baku, Bahan baku atau sarana sarana prasarana. Terus prasarana. metodenya? Metodenya Metodenya dilihat dari apa? dari ini ya, Bu. Apa? Dari Datanya, caranya. Bagaimana ya, cara kita caranya. iya, melakukan pekerjaan yang penyelesaian isu-isu caranya itu mungkin caranya masih kurang ya, apa kurang sosialisasi, apa kurang publikasi seperti itu. Kalau value-nya apa, Mas? Dari lingkungan sekitar, Bu. Oh Kayak iya, satker dari unit. lingkungan. Bisa dari lingkungan kerja kita, bisa lingkungan masyarakat gitu ya, Mas Randy ya. Mas Randy dari Ya, mana, Bu. Mas? Saya ini, Bu, calon Pranata SDM di Kota Oh, Jogja. calon Pranata SDM di 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 Kota mana? Jogja, kemana, Bu? Kota Jogja juga ya. Banyak sekali Ya, temannya dari kota Jogja, luar biasa. Nah, ya, nanti Imam. setelah tadi di saya ulangi lagi waktu analisis isu kontemporer, kita melihat isu-isu yang ada di unit kerja. Kemudian isu-isu tersebut kita identifikasi menggunakan APKL. Nanti panjenengan wajib itu mengambil isu-isu yang ada di unit kerja minimal 5. 5, kemudian dianalisis atau ditapisan lagi dengan menggunakan USG. Dari USG muncullah core isu utama. Dari core isu utama itulah jenengan nanti mencari faktor penyebabnya.
ya kan? Faktor penyebabnya itu apa sih? Tadi menggunakan fishbone. Nah, kalau sudah tahu, panjenengan sudah punya core isu utama, kalau permasalahan itu harus diselesaikan enggak, Mas Taufik Hidayat? Nah, kayak pemain bulu tangkis sih Mas Taufik. Gitu. Permasalahan itu mungkin bisa diselesaikan Iya, dengan cara kita membuat salah satu solusi di iya, mana kita menemukan permasalahan-permasalahan dari langkah-langkah HPKL terus kita uh-uh. solusikan Iya. Panjenengan harus analisis punya visual. yang namanya solusi. Solusi itu adalah pemecahan atau alternatif dalam pemecahan permasalahan. Mas Taufik dari mana ya, Mas? Dari Kanwil Provinsi Jawa Tengah, Bu. Di bagian apa, Mas Taufik? Di bagian kepegawaian Pranata Komputer. Oh, di kepegawaian sama Mbak Keri ya? Iya. Sama Bu Keri ya? Iya, betul. Mas Taufik asalnya dari mana? Dari Purwokerto. Jauh sekali Purwokerto di sini. Ya, alhamdulillah. Iya. Itu ya Mas Taufik ya, bahwa kita nanti dari permasalahan harus tahu cara mencari pemecahan, yaitu yang namanya solusi. Nah, nanti gabungan dari suatu permasalahan, terus ada solusinya, dan terjadi di mana di unit kerja panjenengan, itu nanti yang menjadi sebuah judul. Ya, nanti judulnya dilihat dari situ. Nah, setelah panjenengan tahu judulnya, otomatis jenengan harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan sebuah kegiatan. Oke. Makasih ya. Nah, nanti kegiatan-kegiatan itu paling tidak saat melakukan kegiatan panjenengan saat panjenengan melakukan kegiatan atau disebut aktualisasi, maka jenengan harus mengimplementasikan dengan nilai-nilai dasar PNS. Nah, ini ada di agenda berapa ya Mas Latif? Nilai-nilai dasar PNS ada di agenda berapa? Masih di mute, Cak Bagus. Di agenda 2, Bu. Agenda 2. Di agenda 2 itu meliputi apa saja, Mas? Meliputi materi mengenai berakhlak, Ibu. Berakhlak. Mas Latif dari mana? Dari Sleman, Ibu. Sleman? Oke. Unit kerjanya di mana? Di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Kabupaten bagian apa? Di seksi Jabatannya apa? PHU, Pranata Komputer, Ibu. Oh, Pranata Komputer di PHU. Oke. Oke, di nilai-nilai dasar PNS kita harus mengimplementasikan yaitu nilai-nilai berakhlak. Mbak Rizky Yasara. Berakhlak itu apa toh, Mbak? Semuanya itu Iya, berakhlak itu kan nilai-nilai PNS, Ibu. Dari pertama itu ada itu tuh berorientasi pelayanan, K-nya itu adalah akuntabel, K-nya itu kompetensi, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K-nya kolaboratif, Ibu. Iya. Iya. Pak Rizky dari mana? Unit kerjanya di mana? Kalau unit kerjanya dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Ibu. Oh, banyak yang DIY ya ini ya. Jadi apa jabatannya, Mbak? Saya dari Pranata SDM, aparatur terampil. Oh, terampil SDM ya? Ya, Ibu. Makasih, Mbak. Ibu. Itu nanti yang berakhlak itu harus diaktualisasikan nanti yang namanya pembiasaan, yaitu melalui habituasi. Seperti itu. Ya. Jadi, panjenengan nanti waktu melakukan kegiatan itu panjenengan tidak lepas harus mengkaitkan apa itu berakhlak. Bu, apakah setiap kegiatan harus semua berakhlak? Enggak.
salah satu, salah dua, atau salah tiga di antara berakhlak mana itu. Contoh, nanti panjenengan kan pasti waktu mau melakukan rancangan aktualisasi harus konsultasi dengan mentor, kan seperti itu. Waktu pelaksanaan kegiatan konsultasi dengan mentor, itu berarti kita sudah menerapkan berakhlak yang mana? Mbak Laila Fitriani. Masih di mute Cahaya. Oke, Ibu. Nah, untuk yang konsultasi ya Ibu ya. Itu ya, bisa kita masuk. kalau pertama mesti mau membuat rancangan kan mesti konsultasi ya dengan mentor kan? Iya. Konsultasi. Itu kira-kira kalau kita ngobrol dengan mentor, konsultasi, itu berarti kita sudah menerapkan berakhlak yang mana ya? Jadi Ibu, untuk yang konsultasi itu bisa masuk pada berorientasi pelayanan Ibu. Jadi kita menghargai waktu dan usaha untuk bertemu dengan mentor tepat waktu dan mempersiapkan diri. Kemudian kita juga bersikap terbuka terhadap masukan sebagai bentuk penghargaan kita kepada mentor. Kemudian juga bisa masuk akuntabel juga Ibu, karena kita harus bertanggung jawab terhadap hasil konsultasi. Itu ya Mbak Lela. Dari mana Mbak Lela? Untuk satkernya saya di MTS 6 Bantul Ibu. Ya, jabatannya Pranata Keuangan APBN Terampil. Oh, banyak orang pemegang keuangan ini. Okay. Tapi don't didit ora iki. Luar biasa itu ya, nanti caranya di setiap kegiatan kita harus ada keterkaitan dengan agenda 2 berakhlak itu. Selanjutnya kita sekarang akan memasuki agenda ketiga. Sudah membaca MOOC-nya belum? Modulnya sudah dibaca belum Mas Fatoni? Untuk modulnya sudah saya download Ibu. Kalau baca sudah di-download, sudah dibuka ya? Sudah dibuka. Sudah dibuka. Pertanyaannya wis diwaca apa urung? Sedikit Ibu, baru judulnya sedikit ya wes, sedikit weh. Apa sih sebetulnya yang akan kita pelajari agenda 3? Sedikit nggak apa-apa wes. Tentang pembentukan karakter di PNS ya Ibu. Sama manajemen ASN gitu. Oke. Manajemen ASN sama satu lagi. Suaranya halus sekali Mas Fatoni. Emang orangnya halus ya? Insya Allah Ibu, moga-moga. Mas Fatoni dari mana Mas? Saya dari KUA Kalibawang Ibu, dari kantor Kemenak KUA Kalibawang, Kulon Progo. KUA Kalibawang, Kulon Progo. Jadi apa Mas? Pranata komputer. Pranata komputernya di sana ya. Oke, Mas, sampai Mas Fatoni izin lagi share ya. Nanti kita akan mempelajari yaitu di agenda kita. Bentar. Salah satunya yang pertama adalah manajemen ASN. Nah, selain manajemen ASN, kita itu nanti akan mempelajari juga SMART ASN. Nah ini tadi yang dibaca Mas Fatoni nih. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Nah, ini. Jadi manajemen ASN ini kita akan mempelajari ini semuanya. Ada bagaimana manajemen ASN, kemudian kedudukan, peran. Nah, di sini nih. Panjenengan juga harus tahu yang namanya kode etiknya. Seperti itu. Nah, panjenengan semua nanti saat melihat isu-isu yang ada di unit kerja, itu nanti harus memilah apakah ini termasuk manajemen ASN atau termasuk SMART ASN. Perlu diketahui ya, bahwa manajemen ASN itu panjenengan itu sebagai pegawai ASN itu ada 2.
Yang pertama adalah terdiri atas PNS, yang kedua P3K. Nah, panjenengan ini termasuk dari CPNS itu berarti golongannya sudah termasuk PNS-nya nanti. C-nya setelah mengikuti latsar, insya Allah panjenengan nanti akan menjadi PNS. Nah, selain itu, panjenengan sebagai aparatur sipil negara itu fungsinya kita itu pelaksana kebijakan publik. Pelaksana. Apapun aturan yang ada di pemerintahan kita itu melaksanakan. Tidak boleh melenceng dari kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, panjenengan itu juga pelayan publik. Pelayan publik itu apa? Yang selalu melayani masyarakat. Misal Mas Dimas. Mas Dimas dari mana Mas Dimas Wahyu tadi? Halo Mas Dimas. Iman 1 Nah, Yogyakarta, Bu. oh iya, tadi kan yang dilayani siapa Mas? Saya yang dilayani masyarakat, Bu. Cuma yang untuk saya sendiri yang melayani siswa, seperti itu, Bu. Nah, berbeda dengan tadi yang di KUA. Misal ya, Mas Sidik Purnomo dari mana Mas? Saya dari KUA, Bu. KUA Nah. Kapanewon Temon. Nah, Gunung Kidul. Apa Kulon mana? Progo, Bu. Kulon Progo. Tadi panjenengan berarti pelayan publik yang dilayani siapa Mas? Yang dilayani masyarakat, Bu. Karena di KUA itu termasuk ada wakaf juga, terus juga ada untuk konsultasi haji juga, terus juga untuk arah kiblat, jadi semuanya kena, Bu. Iya. Jadi apa Mas jabatannya Mas? Jadi Pranata Komputer, Bu. Oh, apalagi nanti jadi pelayan publik itu di mana konsumen yang kita hadapi. Selain itu, kita itu juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa, nggak boleh menjadi provokator. Sekarang masih musim, ya kan? Kemarin ada untran-untran toh, apa kemarin demo apa itu. Kita nggak boleh ikut campur seperti itu. Kita harus bersikap netral. Justru kitalah nanti yang bisa menyatukan masyarakat itu, bahwa kita itu ASN adalah sebagai perwakilan dari aparatur negara. Kalau dulu saya bilangnya abdi negara. Abdi negara namanya abdi kan pelayan ya. Maka kita wajib melayani masyarakat. Nah, selain itu, panjenengan nanti saya katakan meskipun ini semuanya berarti dari golongan 2 ya, Mbak Zainubah. Iya, Ibu. Golongan 2 dari apa? 2C? Iya, Apa 2C. 2C semua ya. Mbak Zainubah dari mana? Saya aslinya Tegal, tapi penempatan di Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Oh, Batang. Dengan Pak Mahrus ya? G. Pak Munif? G. Nanti Mbak Saiba itu bisa Mbak, saat ini Mbak semuanya itu masih menjadi jabatannya adalah pelaksana, ya. Jenengan jadi pelaksana. Nah, ini panjenengan di sini jabatan non manajerial jenengan masih jadi pelaksana. Bu, boleh enggak saya berpindah ke jabatan fungsional? Boleh, jika ada formasi dan memenuhi persyaratan. Oke. Nanti itu manajemen ASN itu selain mempelajari tentang kedudukan, peran, kemudian hak dan kewajiban, kemudian kedudukan, peran, kode etik, itu ada yang namanya konsep sistem merit, yaitu pengelolaan ASN. Salah satunya yaitu dalam pengembangan karir. Itu hak panjenengan. Nanti kalau sudah jadi pelaksana, ada formasi untuk fungsional. Boleh nggak? Boleh, daftar aja. Kalau memang itu sudah
ada formasi sesuai dengan jabatan yang panjenengan duduki. Pula saya 2C, nanti kalau mau ke 2D, apakah harus mendaftar lagi? Enggak. Kenaikan jabatan itu nanti dilakukan dengan melihat hasil angka kredit melalui SKP. Nanti di SKP-nya dilihat. Nah, untuk panjenengan nanti ada nilai-nilainya saat pengisian di SKP. Bisa paling tidak nanti berapa sih jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat itu ada. Tetapi kalau mau naik jabatan itu ada yang namanya uji kompetensi lagi. Seperti itu. Jadi tidak semata-mata langsung naik pangkat, tapi saat akan naik pangkat dan itu mau naik jabatan juga harus hukum. Naik jabatan pun sekarang harus ada formasi. Selama misalkan ini golongan 2C itu sekarang jabatannya terampil ya. Benar ya? Sampai nanti mau ke 3A, ke ahli. Misal ini harus uji kompetensi dulu. Ya, tidak semata-mata 2C, 2D, terus 3A itu enggak. Nah, di dalam jabatan ahli pertama apapun itu harus melalui hukum di kopi ini. Harus melalui uji kompetensi. Itu pun kalau ada formasi. Seperti itu, ya. Ini yang akan kita pelajari nih. Saya ingin tanya, selama ini tak tutup sih. Udah. Nah, saat ini, tadi Mas Dimas sudah ya? Yang belum saya tak urut ke. Oh, Mas Raden Adiluhung. Waduh, namanya keren sekali, Mas Raden Adiluhung. Mas, nanti di manajemen ASN kan akan membahas hak dan kewajiban ya. Sudah menerima haknya belum Mas Raden Adiluhung? Hak sudah, Bu. Apa yang sudah diterima haknya Mas Adi? Mungkin seperti penggajian. Gaji, terus apa lagi? Seperti itu. Tunjangan kinerjanya sudah dapat belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oh iya, orang belum kok disebut ke. LP. Dulu nggak ada, Mas. Waktu saya jadi PNS tahun 94 gajiannya 80.000. Nah, saya kira zaman sekarang 80.000 itu piro ya nek dikurskan ya. Ya Mas Adi. Dulu saya gajiannya, saya juga dari golongan 2 loh. Saya juga dari golongan 2C loh. Bisa kan sampai ke 4D? Bisa kan Mbak Ika? Mbak Nismatun? Nah, saya dulu dari tahun 94 saya dari golongan 2C. Sama seperti panjenengan. Maka saya memotivasi panjenengan. Jadi jangan merasa golongan 2C itu golongan rendah. Buktinya saya nggak menyombongkan, buktinya saya sendiri. Saya dulu dari D3 Mas. Saya dulu kuliahnya D3 fisika, ya. Golongannya juga 2C saat jadi guru. Dulu kan D3 itu masih boleh jadi guru. Tapi terus ada regulasi harus kuliah lagi S1, alhamdulillah. Terus setelah S1 masuk ke Widya Iswara harus syaratnya S2. Saya kuliah lagi S2. Seperti itu, Mas, ya. Jadi semuanya Mas Hardi, Mbak Nur Eka, ya, Mbak Novitasari jangan merasa wah kok saya golongan 2 ya. Nah, itu bukan sebuah istilahnya apa ya? Itu malah menjadi tantangan panjenengan. Golongan 2 itu golongan yang tidak golongan paling bawah, tidak. Tapi justru awal meniti karir. Tuh, ya. Nah, itu
panjenengan juga nanti manajemen ASN itu yang namanya sistem merit. Sistem merit dalam pengelolaan ASN. Thank you. Nah, pengelolaan sistem merit contoh, panjenengan itu masuk ke CPNS melalui apa? Mas Mardani. Melalui tes Bu dari Tes, iya, melalui apa? Seleksi, ya seleksi. kan? Ya. Seleksinya berapa kali Mas Mardani? Saya yang pertama itu tes SK S Seleksi SKD, apa dulu? SKD dulu, administrasi dulu Bu. Yang Oh pertama iya. administrasi dulu, Terus? kemudian SKD, habis Heeh. SKD terus SKB. SKB itu ada dua yaitu yang CAT sama wawancara Bu. Sulit nggak sih Mas? Ya lumayan Bu. Oh, lumayan luar biasa loh. Kata Mas Gale sulit kok. Mas Gale nggak sulit soalnya rano saingane, rano wong daftar nih Gale diklat. Eh, Mas Mardani, itu dikatakan panjenengan orang-orang hebat loh ini. Pesaingnya banyak sekali. Panjenengan adalah orang-orang terpilih, orang-orang terbaik di antara yang baik, kan begitu Mas Mardani ya. Tapi nggak usah berkecil hati. Setelah masuk PNS, jenengan diberikan hak untuk mengembangkan karir. Ini teman-teman sudah ada yang kuliah S1 atau masih D3 semua? Siapa Sudah, resen Bu. yang sudah punya ijazah S1? Saya Belum sudah punya semua. Bu. Sudah Ada- punya ya, Mas? ada. Kenapa daftarnya yang D3? Semoga besok bisa ada persamaan ya Mas Marjani ya. Amin. Semuanya saja amin. Biasanya ada kebijakan. Nggak apa-apa. Dari golongan 2 ke golongan 3 itu dulu namanya ada UPKP, ujian persamaan kenaikan pangkat. Itu kalau dari golongan 2 ke golongan 3. Nah, itu yang ada di manajemen ASN. Izin saya lagi ya. Berarti kesimpulannya manajemen ASN itu apa sih? Tadi Mbak Laila sudah ya. Mas Sidik sudah, Mas Fatoni sudah, Mas Latif sudah belum tadi Mas Latif? Sabun, Bu. Oh, Nggih. sudah. Mas Hardi Trinugroho sudah belum? Halo, Mas Hardi. Belum, Ibu. Belum. Mas, berarti manajemen ASN itu apa sih yang akan kita pelajari saat ini? Itu Pemahaman sudah saya sebutkan kok. pemahaman secara utuh ini Bu mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban dari ASN itu sendiri. Jadi nanti kalau panjenengan mau mencari isu di manajemen ASN bisa dicari dari apa yang ada di lingkungan. Nah, tapi jenengan harus paham dulu kedudukan ASN itu apa sih artinya, Mas Hardi, tahu nggak? Eh, Kedudukan ASN Bu. Apa? Kedudukan ASN adalah apa? Mungkin peran di masyarakat Bu, kedudukannya. Kedudukan ASN itu, panjenengan itu sebagai, tadi sudah saya sebutkan Mas, aparat negara yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, sebagai pegawai negara itu punya kewajiban melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Untuk siapa? Untuk kepentingan negara dan masyarakat. Mas Hardi dari mana, Mas? Saya lahirnya di Pontianak Bu. Aslinya Pontianak. Iya, sukunya saya asli Yogyakarta Bu. Oh, tapi sekarang di Jogja, di Sleman Bu. Di Sleman, di Kemenak. Iya, di kantor Kementerian Agama Sleman di Peranata Komputer Terampil juga di PHU. Sama dengan Mas Oh, Latif tadi. kok
Banyak sekali ya Sleman menerima CPNS-nya ini. Ini orang-orang DIY berapa orang ini di 67? Banyak ya? Oke. Lumayan banyak, Bu. Lumayan banyak. Nah, tadi kedudukan kita kedudukannya itu merujuk pada posisi bahwa kita itu statusnya PNS sebagai apa tadi, Mas? Aparatur Negara. negara. Nah, peran kita apa tadi sudah saya sebutkan Mbak Nur Eka. Sudah belum tadi Mbak Nur Eka Rizka? Belum, Bu. Sudah belum? Nah, Belum. belum. Ya. Apa sih Mbak peran kita tadi sudah saya sebutkan? Ada 3. Peran ASN itu perencana sebagai perencana penyelenggara tugas, kemudian pelaksananya sama pengawas pelaksana. Oke, Mbak Nur Eka. Dari mana, Mbak? Saya ini di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Bu, sebagai asisten perpustakaan terampil. Asisten peran. Jadi peran utama PNS itu, 1, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua apa tadi? Pelayan publik. Yang ketiga, kita benar menjadi pengelolaan pemerintah. Tadi ada yang mengelola anggaran, ada yang menyusun kebijakan, seperti itu. Itu ya Mbak Nur Eka ya. Oke. Mbak Novita Sari dari mana? Tadi sudah belum ya Mbak? Saya tuh nggak hafal ya Mbak. Belum, Ibu. Saya dari Pemalang, Bu. Hah? Saya dari Pemalang, Jawa Tengah. Oh, sama Pak Sarif ya? Nggak kenal, Bu. Loh, Pak Pemalang kok. Unit kerjanya mana? Mantiga Bantul, Bu. Oh, aduh banget. Pantesan nggak kenal Pak Sarif. Pak Sarif itu Kemenaknya Pemalang. Mantiga Bantul ya? Iya. Oh. Sebagai apa, Mbak? Penata Laboratorium Pendidikan Terampil, Bu. Oh, penata laboratorium. Baik ya. Jadi tadi ya 3 perannya. Selain kedudukan, peran, ada apa tadi? Hak dan kewajiban. Terus apalagi Mbak Novita Sari? Kode etik ASN. Terus konsep sistem merit pengelolaan ASN. Jangan lupa itu nanti evaluasi ada ini. Setelah agenda 3 ada evaluasi loh. Ya. Nah, kita masuk yang kedua yaitu kita akan belajar lagi yaitu tentang selain manajemen AS apa tadi Mbak Nafa? Mbak Nafa Reviana. Ya, Ibu. Apa Mbak? Tentang Smart ASN. Nah, Smart ASN itu apa sih Mbak Nafa? Ya, jadi sepengetahuan saya intinya bagaimana ASN itu bisa pintar gitu ya Bu. Pintar artinya secara umum ya bisa melayani masyarakat dengan baik, juga secara kompetensi, kemudian juga bisa mengikuti perkembangan zaman, digitalisasi, seperti itu intinya. Oke. Jadi yang namanya Smart ASN, izin share ya, supaya panjang. Nah ini sudah belum? Sudah terlihat belum? Sudah. Ini adalah Smart ASN. Jadi Smart ASN kita itu akan belajar tentang literasi digital, di mana panjenengan literasi digital itu tidak hanya mengoperasikan alat saja, tapi juga mampu bermedia digital. Sekarang kan sudah semuanya musim ya. Nah, panjenengan itu nanti akan dilihat dari ini, kecakapan menggunakan digital. Yang pertama, bahwa panjenengan harus terampil di dalam media digital, berarti digital skill. Terus jenengan juga harus bisa yang namanya mampu budaya menggunakan digital atau digital culture. Yang berikutnya ini ada panjenengan harus beretika di dalam menggunakan media yang namanya digital etik.
Selain itu, jenengan juga harus bisa aman dan aman bagaimana cara menggunakan digital di media itu atau digital safety. Ini adalah apa yang nanti kita pelajari tentang smart digital, yaitu antara lain dengan literasi digital. Nah, panjenengan nanti saat apa? Tisu, lagi tisu. Iki. Jadi di dalam digital nanti panjenengan nanti di kerangkanya ini kita akan belajar 4 ini, ya. Di 4 inilah yang nanti kita implementasikan. Apa itu yang namanya digital skill? Coba siapa ya yang belum? Mbak Paramita Nurul Astrini sudah belum, Mbak? Belum, Ibu. Iya, ini coba dibaca. Digital skill itu apa? Digital skill yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak atau TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Mbak Paramita, aduh Paramita Rusadi. Dari mana, Mbak? Ibu, saya dari Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Ibu. Oh, BLA? Litbang, nggih. Wih, ya Allah, jebulane tanggane dhewe. Iya, Masih Ibu. satu marga. Nggih. Anak buah Pak Nanang. Nggih, laras, Ibu. Sama Mbak Monovita. Iya, benar. Iya, benar. Wong dulur kok. Nggih. Ambek BDK iku. Nggih, Ibu. Ya, nanti mentornya siapa, Mbak Novita? Saya mentornya Ibu Sarifah, Ibu. Oh, Bu Sarifah. Nggih. Itu arsipare, salam ya buat Bu Nggih. Sarifah ya. Nggih, Ibu. Ya, yang berikutnya digital culture. Apa itu Mbak Novelin? Vidi jenengnya api-api banget iki. Novelin, biyen gawene maca novel iki Bu. Kan Bu lahir di November, Bu. Oh, lahirnya di November, berarti mau ulang tahun iki. Besok nek pas Rene. Pas lewat evaluasi, seminar evaluasi pas ulang tahun Mbak Novel. Gimana Mbak Novel? Saya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Ibu. Jabatan Kabupaten Bantul. Jabatan Peranata Keuangan Akeh APBN banget Terampil. Bantul, Jogja, Sleman, Kulon Progo. Sing durung tak Kota temu Jogja. lagi Gunung Kidul, urung ana Gunung Kidul. Iya. Ya, apa Mbak digital culture? Digital culture, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yaitu digital itu budaya, bagaimana kita bisa membenahi diri dalam melakukan budaya di dunia TIK. Kita harus bisa memanfaatkan panjenengan itu diterima di PNS, ini tugasnya di sini seperti itu. Yang berikutnya Mas Rohmat Dwi Santoso. Apa Mas digital etik, Mas? Digital etik adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari. Mas Rohmat, dari mana? Saya bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Bu, di seksi kantor pelayanan kementerian di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang, sama Mbak Osti ya, Bu Osti ya. Enggak, Bu. Jadi apa Mas jabatannya? Peranata komputer terampil, Bu. Peranata komputer terampil. Luar biasa. Selanjutnya yang terakhir Mbak Nurlinggih. Mbak Nurlinggih, apa itu digital safety? Halo Mbak Nurlinggih. Digital safety adalah kemampuan aktualisasi. Bingung ya mau ngomong ya karena di belakangnya itu ngomong ya. Digital safety yaitu kemampuan mengenali,
Mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Mbak Nurlinggi dari mana, Mbak? Suaranya kecil sekali, nggak dengar. Saya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, Bu. Kabupaten Boyolali. Jadi apa jabatannya? Saya peranata komputer terampil. Oh, ini sudah saya temukan 3 peranata komputer, apa mau keuangan, BMN, terus apa meneh mau? Oke. Oke. Itu nggih. Artinya saya share inilah satu lagi. Panjenengan nanti di agenda 3, 1, mempelajari tentang ASN dan Smart ASN. Di mana saat panjenengan membuat rancangan aktualisasi harus terkait dengan manajemen ASN ataupun Smart ASN. Selanjutnya, panjenengan nanti ini kuis ini nanti membuat panjenengan nanti harus mengkaitkan rancangan aktualisasinya dengan agenda 2 ataupun agenda 3. Sekarang kita bermain kuis bentar ya. Salah. Stop. Sudah terlihat belum? Yuk gabung dengan permainan ini. Nah, monggo. Saya tunggu 3 menit. Namanya panjangan ya. Bapakku itu mesti kono abuk ngono jedane suwene po. Oke, 27. Siapa lagi yang mau bergabung? Ini ada jumlahnya 40. Berarti ada yang belum masuk ini pesertanya? Total peserta 35 orang. Oh, 35? Iya. Kok sidik men, Mbak? Terakhiran Bu ini, Bu. Oh. 67 ya, Bu? Oh, 67 35 toh, Mbak? Golongan 2 Iya. semua ya? Golongan 2 semua 35 nih. Oh, alhamdulillah. Bimbinganku kelompok telu piro iki? 10. Paling 9 apa berapa ya? 5 wae. Kelompok telu lah, Bu. Sing kelompok papat ya. Mbak aku sing dikai sing 5 wae. Ayo kurang 5 orang berarti Mbak Umul izin ada PPL yang saya suruh gabung Mbak mau mengikuti. Enggak apa-apa Bu, monggo nggih. Halo Mbak Umul. Mbak goleki Mbak Ulfan kene Mbak. Yo kurang
Kurang 4 yang belum bergabung. Ada dipantau oleh panitia ini, ada Bu Umul, ada Pak Izi, ada Mas Mulyono. Sudah? Sudah belum ini? Ketua kelasnya siapa ini? Presiden ketua kelas? Ketua kelasnya Mas Taufik. Mas Taufik. Anak buahnya Sekretarisnya Mas ada Galih. 3 yang belum apa? Sekretarisnya Mas Galih kalau nggak salah ya Mas Galih ya. Mas Galih namanya sekretaris ini menotulensi terus loh Mas Galih. Yo, kurang 3. Siapa yang belum? Atau kita mulai ya? Detik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum bergabung, segera bergabung. Dianya apa, Bu? Ya. Dianya apa? Ini. Sudah terlihat belum? Tuh. Siapa ini yang jawaban yang benar adalah bertanggung jawab. Selanjutnya. Apa tuh? Wow. Selanjutnya, apa ya jawaban yang benar? Soal ketiga. Oke, wah nomor 1 masih Mas Randy nih, belum terkalahkan ya. Selanjutnya, jawabannya apa ya yang benar? Selanjutnya, berikutnya. Ayo 20 detik tak loh. Iki. Enggak, sapi gelombang. Iki sekonik mah. Sekonik mah. Oh, diselip Mas Trijoko Santoso. Wah, nyelip iki. Jawaban yang benar adalah soal berikutnya kelima. Aku sudah jam 10 baru gue pesurat sini. Oh, sama sini kan? Oh, Mas Risantoso. Wow. Jawabannya, oh banyak yang benar nih mestinya. Luar biasa. Berikutnya. Tadi sudah kita bahas loh ini.
Wow, Mas Sidik ke atas. Apa ya jawaban yang benar? P3K. Selanjutnya. Ini siapa? Woi, diselipi Mas Sigit Sidik Purnomo. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, Mas Sidik masih di atas. Wow, nilainya 91% benar, luar biasa ini. Berikutnya soal ke-9. Mas Sidik masih di atas ya. Lihat yang benar apa ini. Ini nanti harus ada di latar belakang waktu rancangan aktualisasi ya, Undang-Undang Nomor 20 ini. Karena yang mendasari panjenengan mengikuti latsar CPNS itu di situ. Selanjutnya soal ke-10. Pak Amarullah sudah mensalib Pak Tri sama Mas Sidik ini. Ya, selanjutnya jawaban yang benar apa ini? Wow, banyak yang benar, 48, cuma 48 yang benar ya, literasi digital. Berikutnya. Ini para prakom harus benar loh ini, para prakom. Hai, Mas Amarullah ini yang di atas. Selanjutnya, jawaban yang benar apa dulu ini? Kok cuma 2% tok, yang benar. Oh, capir lagi berarti. Soal berikutnya. Ini smart ASN semua ini. Masih bertahan, Mas Amarullah. Jawaban yang benar. Oh, ada 57% yang benar ini. Oke. Berikutnya ke-13.
Weh, diselip meneh Mas Trijoko sekarang. Luar biasa. Oh, hanya 34% yang benar. Ya Allah. Nah, ya. Selanjutnya, soal ke-14. Oh, Mas Trijoko lagi. Selanjutnya, jawabannya apa ini? Oh, cuma 40% yang benar. Selanjutnya, siapa ini Mas Tri lagi? Jawaban yang benar. Luar biasa ini. Mesti mergone hak iki mau ya. Jadi bonusnya sing ra entuk mesti. Nah, terakhir. Mas Trijoko yang di atas. Yuk kita, siapa ini yang dapat medali 1, 2, 3? Woi, beri aplaus. Kita kasih aplaus untuk Mas Trijoko, Mas Amarullah, dan Mbak Paramita. Baik. Terima kasih semuanya. Di mana kalau di sini, Mbak? Di sini. Ya. Di bawah atau di bawah? Aku nggak pakai bel. Oke. Baik. Saya akan lanjutkan materi saya yang nantinya panjenengan semua harus melaksanakan tugas-tugas yang harus diselesaikan pada sore hari ini dan besok. Besok itu paparannya. Kita besok ketemu juga pagi ya Mbak Umul besok. Ya Bu, ya. Nah ini. Panjenengan nanti hari ini membuat yang namanya learning journal. Learning journalnya berupa rekaman video. Cukup 2-3 menit. Boleh ngevlog sendiri boleh. Mau divideokan orang lain juga boleh. Seperti itu. Nah, apa yang dilakukan waktu rekaman itu? Ya, panjenengan mengkaji atau mereview kembali. Hari ini itu kita belajar tentang apa? Bu, tadi nggak mencatat ya, pokoknya sak mudengi. Apa yang kita kaji pada pagi hari ini, yaitu tentang agenda 3, kedudukan dan peran ASN, apa tadi? Tuh ya. Itu tugas pertama. Yang diupload ke BLC maksimal besok pagi ya, tidak usah nanti malam, besok pagi. Yang maksimal nanti malam ini. Yang kedua tugas kelompok. Ini ada 4 kelompok. Setiap kelompok dibagi 2 lagi. Misalkan kelompok 1 ya ono 1A, 1B. Berarti sudah ada kelompoknya toh? Sudah ada kelompoknya Mbak Ika? Belum. Sudah dibagi. Sudah dibagi. Kelompok 9 orang kelompoknya rata-rata, Bu.
Iya. Kelompoknya ada berapa, Mbak? Ada 4 kelompok, rata-rata satu kelompok 9 orang, Bu. Oh iya, satu kelompok Ada yang 9 lebih juga. orang, berarti 9 dibagi 2. Ada yang 5, ada yang 4. Ya. Nanti masing-masing kelompok mencari isu. Nah, isunya ini tidak ada kewajiban terus kelompok 1A, manajemen ASN, 1B, smart ASN, tidak. Boleh berkolaborasi. Masing-masing kelompok menyajikan 5 isu. Ya, ada yang 5, ada yang 4 ya, pokoknya itu. Soalnya kan tidak ada. Jadi masing-masing kelompok menyajikan 5 isu, boleh terkait manajemen ASN, boleh terkait smart ASN. Harapan saya, isu yang diambil nanti isu yang akan diangkat menjadi rancangan aktualisasi. Tuh. Ya, isu yang diangkat yang terkait dengan isu yang ada unit kerja. Bu, nanti berarti satu kelompok boleh, dua-duanya boleh. Tuh. Tadi yang belum saya sapa siapa ya? Sampai Mbak Nurlunggih, Mas Aprianto Sulaksono. Tadi belum saya sapa ya, Mas ya? Sudah belum, Mas? Belum, Bu. Belum, Mas Aprianto dari mana? Dari KUA Nanggulan Kulon Progo, Ibu. Nah, baru KUA sebagai apa, Mas? Pranata komputer terampil, Ibu. Nah, penata, misal begini, Mas, isu di tempat jenengan saat ini itu panjenengan melihat bahwa penataan atau publikasi tentang KUA itu belum maksimal, misalkan seperti itu. Ya. Maka itu diangkat menjadi isu seperti itu ya, Mas ya. Yeah. Nah, itu boleh. Semuanya terkait dengan tusi panjenengan. Tusinya tadi Mas, itu apa Mas tentang prakom ya Mas ya? Prakom, Bu, iya. Prakom itu biasanya jenengan tugasnya untuk apa? Tugas panjenengan, tusinya panjenengan apa saja Mas? Kalau untuk saat ini baru konsen ini, Bu, digitalisasi arsip nikah lama itu, Bu. Oh, nah, misalkan jenengan melakukan pendataan, data ulang kan, mengaktifkan kan Mas. Nah, boleh panjenengan nanti mengangkat itu karena sebagai prakom, misalkan optimal apa ya? Itu belum pernah ada Mas. Udah ada, cuman ini sistemnya kan baru, Ibu. Jadi yang akta lama itu belum sempat di-input di Berarti sistem nanti itu. isunya kan berarti data akta nikah yang masih secara manual kan seperti itu ya Mas ya. Oke. Nah, misalkan itu atau belum maksimalnya pendataan akta nikah atau belum penggunaan digital dalam pendataan akta nikah, misalkan seperti itu isunya, gitu ya Mas ya. Kalau Mbak Titnida, piye ki macane Tiut? Mbak panggilannya Tiut Nida, Bu. Tiut Nida. Lah une ejaan lama aku Nggih, bingung. Bu. Mbak Tiut Nida dari mana? Saya satkernya di PHU Kantor Kemenak Sleman, Bu, sebagai Pranata Komputer Oh, Terampil. sama. Nah, ini PHU cek booming-booming ya, Mbak. Nggih, Bu. Nah, aku mah pindah pora kuwi. Kayaknya insya Allah. Ini pindah neng di Kementerian Haji. Kementerian Haji. Nah, misalkan sama penata komputer, misalkan untuk mencari pendataan dari data-data berapa sih sekarang yang di Sleman itu yang besok mau naik haji. Kok sekarang belum pernah dipublikasikan? Itu jenengan data. Berarti kan belum pendatanya belum secara digital. Nah, boleh penyajiannya pakai GDS. Tahu GDS, Mbak? Enggak tahu. Oh, Google Spreadsheet itu. Google Data Studio. Oh, Google Data Studio. Nah, misalkan itu jadi dipublikasikan. Misalkan seperti itu, Mbak. Ini loh yang sudah berangkat tahun ini. Nah, sekarang kan semuanya meskipun sekarang kan kapan berangkat haji itu sudah ada aplikasi sendiri toh, Mbak? Nggih.
Nah, tetapi di tempat panjenengan khusus untuk Sleman kan gitu. Atau panjenengan bisa berkolaborasi dengan data yang sudah masuk di tahun ini, nanti siapa yang berangkat itu berapa orang dari wilayah mana itu boleh Mbak ya, dipublikasikan misalkan seperti itu. Kemudian belum saya sapa siapa ya ini, Mas Ahwan Amirul, sudah belum tadi Mas? Sudah saya sapa belum Mas? Belum, Ibu. Belum, ya Allah, maaf ya Mas. Sekarang saya sapa-sapa Mas Tidak apa-apa, Ahwan Ibu. Amirul dari mana? Dari KUA Kapanewon Panjaitan Kulon Progo, Bu. Nah, kok akeh banget sih? Iya, Ibu, banyak teman. Berapa orang yang dari Kulon Progo? Kalau tidak salah ada 5 orang, Ibu. Di sini? Di 67 Iya, semua? iya di 67 semua. Poli. Mas Awan apa jabatannya? Pranata komputer. Pranata komputer, rata-rata pranata komputer ya. Di bagian Iya, apa, Ibu. Mas? Di KUA. Di KUA. Nah, di situ problemanya apa, Mas? Rata-rata kalau problem di KUA sini sama Bu, masalah digitalisasi arsip. Itu ya, suruh noto arsip ya. Oke. Nah, nanti Mas, kalau mau menata arsip biasanya sekarang kan arsip itu sudah ada yang namanya SIMKAH. Ya kan, Mas? Kalau Iya, di Ibu. SIMKAH itu sudah terdata data untuk yang pernikahan di SIMKAH itu sudah tertata. Nah, panjenengan arsipnya nanti yang sebelum ada SIMKAH. SIMKAH itu tahun berapa? 2022 atau 2018 ya Mas lali aku. Iya, sekitaran tahun itu. Tuh, nanti panjenengan ambilnya nggak usah yang tahun 1950 lahir gini kan. Jenengan kelahiran piro Mas? 97, Ibu. Oh, 97. Nah, itu aja pendataan yang itu aja ya. Yang sekiranya masih tertata seperti itu. Jadi misalkan pemanfaatan digitalisasi untuk arsip akta nikah misalnya gitu. Ya toh, Mas? Iya, Ibu. Mbak Erba Nurvidya, cantik. Belum saya sapa toh? Iya, belum Bu. Iya, dari mana Mbak? Saya bertugas di MTSN 1 Yogyakarta sebagai penata laksana barang terampil. Penata laksana barang terampil BMN juga, Mbak, berarti? Oke, Oh, iya. BMN. Barang inventarisasi barang. Nah, itu nanti juga mau di situ biasanya penataan inventarisasi barang mesti biasanya sing gurung tertata, Mbak. Iya, betul. Saya juga ingin mengangkat isu itu, Bu. Belum update-nya atau belum mutakhirnya barang daftar ruangan. Nah, nanti panjenengan waktu inventarisasi di situ kan sebetulnya sudah ada aplikasi, Mbak. Ya kan? Aplikasi langsung itu ada, tetapi untuk pendokumenan di madrasah panjenengan mungkin belum tertata dengan rapi, kan gitu ya Mbak ya? Betul. Nah, itu boleh nanti konsultasi dengan mentor ya. Itu adalah isu-isu yang nanti panjenengan angkat yang sekiranya di unit kerja panjenengan belum ada supaya besok waktu panjenengan mau mengangkat isu itu sudah ada masukan-masukan saat nanti kita diskusi. Itu yang belum saya sapa Pak Mas Rahman Widiatmoko. Sudah saya sapa belum ya Mas? Belum, Bu. Belum, nanti padahal bimbingan saya loh. Dari mana Mas Rahman? Dari Sleman, Bu, di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Prakom juga. Oke, di Bu, penyelenggara Haji Umroh. Lu sama. Oke, sama. Oh, nanti bisa berkolaborasi tapi tidak boleh sama ya judulnya ya. Ya, Bu. Meskipun sama-sama jabatan, tapi nanti dengan temannya tidak boleh dengan judul yang sama. Iya. Ya, isu-isunya seperti itu. Itu ada dua ya. Yang pertama adalah membuat learning journal. Uploadnya harusnya nanti malam nih. Ya, tapi saya izinkan besok maksimal jam 8 sudah harus upload sebelum kita pembelajaran.
Terus yang ini untuk kelompok maksimal jam 23.59. Ben aku yo melu lelekan wis. Ya, yang kelompok. Jadi bukan yang kelompok ini nanti panjenengan besok presentasinya berarti ada 8 orang untuk presentasi, tapi setiap kelompok harus satu peserta satu isu. Ya, paham? Tugas berikutnya ini tapi tidak dikumpulkan nanti malam, tapi dikumpulkan tadi Mbak Umul bilang hari ini adalah hari ke-10. Ini nanti dikumpulkannya hari ke-12. Berarti hari ini Selasa, Rabu, Kamis. Yaitu apa? Nah, ini berkhayal ini. Video aku dan instansiku. Artinya panjenengan nanti rencana akan memberikan kontribusi apa? Mbak Nismatun Faiza, sudah saya sapa belum, Mbak? Belum ya, Mbak? Iya, Bu. Nah, dari mana, Mbak? Dari Kemenak Sleman, Bu. Sama juga, prakom Sama, juga. sama, Bu. Waduh, prakomnya akeh banget, Ti. Ada 5 yang terampil, Bu. Yang terampil ada 5. Iya. Misalkan nanti gini Mbak Nismatun videonya, halo saya Nismatun Asfaiza, CPNS itu. CPNS dari mana? Bisa ya. Saya bekerja di sini karena apa? Niatnya apa mau mengabdikan diri di Kemenak Sleman dan saya ingin mengembangkan di Sleman itu dengan mewujudkan apa gitu ya Mbak. Yang belum saya sapa lagi Mbak Meli Fitriani, sudah belum? Belum saya sapa ya Mbak Meli. Halo sayang cantik. Nah, dari mana Mbak? Kemenak Jepara, Ibu. Kemenak Jepara. Apa Mbak jabatannya? Prakom terampil. Prakom juga. Ini gengnya Prakom, gengnya keuangan, sama gengnya BMN ini. Mbak Erba Norvidia sudah belum tadi Mbak Erba? Sudah. Bu. Sudah. Sopona ya sing ngurung ya Mbak Erba ya. Oke. Dari 3 tugas ini siapa yang ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya Ibu. Boleh. Yang tadi yang tugas individu yang pertama itu kan kita pengumpulannya melalui link ya Bu. Nah itu apa cukup rekamannya ada di Google Drive atau harus Nggak usah upload di sosial media? di-upload nanti Di sosial tag media? Iya, neng TikTok, Oh, neng tag ya nama saya ya. Biar saya mudah melihatnya. Oke, Bu. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau tanyakan? Mas Aprianto. Tadi sudah saya sapa ya. Sapa ya sing durung ya? Mbok Resen sing belum tak sapa-sapa. Saya khawatirnya jenengan perkenalan sendiri-sendiri itu nanti habis waktunya ya. Oke? Bu izin bertanya, Bu. Boleh. Untuk tugas kelompok tadi, Bu, yang isu-isu itu kan kurang lebih mirip juga seperti tugas di agenda 1, tapi kan per individu, Bu. Iya. Itu nanti saling kaitan atau ini tuh terpisah gitu, Bu. Kita harus buat isu baru lagi gitu, Bu. Nggak usah, panjenengan sekarang itu isunya sudah tidak boleh mengambil dari tugas agenda 1 boleh, tapi yang saya inginkan isu yang sekiranya nanti mau diangkat menjadi rancangan aktualisasi panjenengan. Ya Mas Noval ya. Jadi baik, Bu. Tidak ada kaitannya dengan tugas agenda 1. Jadi nanti apa yang disampaikan 1, panjenengan mendeskripsikan dulu, mendeskripsikan tentang isu yang akan jenengan sampaikan. Berdasarkan apa? Berdasarkan data atau fakta. Tetapi harapan saya kalau menyampaikan data atau fakta, jangan sampai ada pernyataan sebagian besar
Nah, sebagian besar tuh datanya berapa persen. Nah, misalkan seperti itu. Misalkan begini, 20% arsip data nikah masih 80% arsip data nikah masih tertata secara manual. Misalkan seperti itu. Karena apa? Tadi selain ada data manual, sudah ada yang ada di SIMKAH, misalkan begitu Mas Noval. Tuh. Contoh lagi, berapa persen masyarakat yang saat akan umroh di tahun ini, misalkan gitu, kan mesti ada perbandingan ya. Tadi yang PHU tadi loh, yang Prakom PHU itu apakah pelayanannya seperti apa, seperti itu. Jadi itu. Terus nanti panjenengan paling tidak satu deskripsi berdasarkan data atau fakta, panjenengan sudah berpikir solusinya apa. Ini kira-kira kalau 80% itu masih secara manual dan sulit untuk mencari data arsip akta nikah, maka saya solusinya adalah harus dengan cara digitalisasi arsip akta nikah. Misalkan gitu Mas Noval. Nah, seandainya itu tidak bisa dilaksanakan apa? Maka kesulitan untuk mencari arsip akta nikah yang belum teridentifikasi. Misalkan seperti itu. Paham ya? Itu nanti deskripsi isu, kemudian kira-kira mau solusinya apa? Oke? Ada lagi? Wow, terima kasih Bu. Iya, paham ya Mas? Iya. Nanti, jadi isunya, nanti setiap peserta jadikan satu Mas, jadikan satu file. Kan setiap kelompok ada ketuanya kan? Iya, Kelompok ada. satu, kelompok satu ketuanya siapa? Saya Bu, Saya ki sopo toh? Arizal. Oh, Ariza, kelompok satu. Berapa orang, Mas? Ada Kelompok satu ada 9 orang. 9 orang. Berarti nanti kelompoknya ada 5 dan 4 ya, Mas? Iya. Oke, kelompok 2 siapa ketuanya? Sebutkan nama, ojo saya Bu, aku ran weruh. Latif Bu, Latif Husaini. Latif. Iya. Berapa Mas Latif anggotanya? Ada 9 orang Ibu. Sama ya, berarti 5-4 nanti ya, Mas. Iya Bu. Nah, kelompok 3. Saya Bu Raden Adi. Raden Adi Luhung. Nanti bimbingan saya loh ini. Siap. Ya. Siap. Berapa jumlahnya, Mas? 9 orang Bu. 9 kora aku tak kira 10 terus yang kelompok 3-5 ngono penak banget loh, Mas. Nanti juga seperti itu ya, 5-4 ya. Siap Ibu. Kelompok 4, siapa ketuanya? Randy Bu. Mas Randy. Emang ketua harus laki-laki ya, Mas ya? Ketua kelompoknya harus laki-laki. Berapa Mas jumlahnya Mas Randy? 8 orang. Berarti 4-4 Mas Randy nanti, ya. Nah, itu tugas kelompok yang besok pagi kita ketemu lagi presentasi masing-masing kelompok. Siap? Halo, jawab siap. Siap. Baik. Siap Bu. Itu ada lagi pertanyaan. Harapan saya besok tidak usah saya undi, tapi dengan keikhlasan hati. Nanti siapa yang mau maju, kita gabung lagi ya, kelompok 1. Pokoknya dengan saya teruslah sampai terakhir nanti. Mas Galih ra entuk bosen. Ning Zoom weruhe bukatam, ning kantor ya weruhe bukatam. Ben bosen. Nek bosen kok tak andake kamase. Ya. Oke, gitu. Ada pertanyaan lagi Mas Galih, Mbak Ika, Mbak Erba, siapa tadi yang belum saya sapa, Mbak? Insya Allah sudah semua ya. Mbok Resen sing ngerung tak sapa-sapa. Tak deloki.
Yumna itu anu ya Mbak PPL ya? Oh Mbak Yasmi PPL, Mbak Rahma PPL. Siapa ya yang belum saya sapa ya ini? Kelihatannya sudah semua lah, Ya, semuanya. semua kayaknya, Bu. Alhamdulillah, berarti sudah merata sapaan saya. Dan besok pagi kita bertemu kembali dengan, jangan lupa, besok saya kontrol loh di PLC-nya. Yang belum mengumpulkan tak screenshot, tak tampilkan Ben. Nanti menjadi penilaian nanti ya di PLC. Siap? Siap. Ya. Oke, ya. Mas Taufik, jangan bersedih hati. Hadiahkan senyuman. Dah aku pagi-pagi kok wis songgo. Teman semua, marilah untuk sudah di Alhamdulillah tadi. Monggo silakan untuk recordingnya bisa di stop dan selamat melanjutkan aktivitas panjenengan semuanya. Dan untuk besok sudah diingatkan, sudah diinfo tadi nggih, jangan sampai lupa untuk pembukaan seperti tadi jam 7.45 sehingga jam 8 sudah selesai tinggal pembelajaran. Baik, demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami. Matur nuwun. Izin live ya Mbak Umul. Oke, Bu, monggo Bu, matur nuwun, Bu. Oke, untuk Terima panitia kasih, yang Bu. lain, matur nuwun juga. Oke, ada Mas Izi, Pak Imron, ada Mas Mul, matur nuwun. Oke, saya izin end meeting, nggih.